Shalom semua, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Tahun baru, resolusinya apa? Aku akan diet tahun ini. Aku akan olahraga tahun ini. Ya, apapun juga resolusinya jangan lupa. Tahun ini jadilah orang benar. Itu paling penting. Itu goal kita setiap tahun untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan ada di dalam hidupmu dalam segala sesuatu yang Anda lakukan. Kebaktian satu tadi, penekanan saya pada followership. Gimana sih caranya kita mengikuti perintah Tuhan? Atau gimana jadi pengikut yang baik? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang pengikut. Kalau kita tidak bisa menjadi anak dulu, susah nanti kita jadi bapak. Banyak bapak yang kekanak-kanaan. Sekalipun sekarang usia badan sudah 40, 50, 60-an. Tapi usia jiwanya masih 12. Kalau kita gagal menjadi seorang pengikut, kita nanti juga akan gagal jadi pemimpin. Banyak pemimpin yang tidak secure, tidak aman. Banyak pemimpin yang ambigu. Hanya posisi saja kelebihannya. Fungsinya nggak seberapa. Jangan jadi orang yang begitu ya. Saya tahu tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Tapi Yesus mau sempurnakan kita. Tahun ini pasti beda dengan tahun lalu. Tuhan semakin bekerja. Karena itu kebaktian yang sekarang ini saya kasih judul, pemimpin yang baik akan karena penekanan di ibadah 2 adalah soal leadership, kepemimpinan. Nanti kebaktian 3, saya bicara dalam bahasa Inggris. Khotbahnya nanti surprise saja, ya. Saya tidak beritahukan. Nanti ibadah AOG, Army of God, nanti versi yang lebih baik dari saya, yaitu Pastor Jeremy akan sampaikan firman untuk anak-anak muda. Tapi mari kita sekarang buka bersama-sama di Keluaran pasal 39. Satu ayat, 2 ayat saja, ayat 42 dan 43. Background story-nya gini. Ini adalah cerita tentang bagaimana Musa dan kawan-kawannya, bangsa Israel, menyelesaikan pembangunan kemah suci. Kita bisa lihat dari 2 ayat, dari saat Tuhan mendelegasikan satu job kepada mereka, Tuhan kasih instruksi sampai a job well done, sampai kelar. Kelar dengan benar. Dari cerita ini, saya nggak kupas satu persatu, 2 ayat saja tadi, kita bisa temukan kepemimpinan Musa. Gini ya, teladan seorang pemimpin yang sempurna tiada lain, hanya Yesus. Yesus saja. Tapi kita mungkin perlu turun gunung sedikit supaya kita lebih bisa kejar Musa. Kita akan belajar bagaimana kepemimpinan Musa merefleksikan kepemimpinan yang baik, kepemimpinan Kristus, kepemimpinan seperti Yesus. I hope sebelum terlambat di setiap keluarga, orang-orang juga bisa melihat kepemimpinan Allah lewat papa mama mereka. Jadilah papa mama yang baik dan yang benar. Ada pepatah berkata, jatuh bangunnya suatu bangsa, keluarga, gereja, perusahaan juga itu atas dasar kepemimpinan. Ada betulnya, sekalipun itu bukan firman. Karena memang Tuhan memakai pemimpin dan Tuhan mengangkat pemimpin. Musa, Yosua, raja-raja, nabi-nabi. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga, Yesus bagikan kepemimpinan itu kepada 5 jawatan. Dan dia ambil dari kalangan anak-anak manusia, orang-orang biasa, bahkan pendosa, seperti Saulus yang jadi Paulus. Dan dia jadikan mereka tawanan sorga. Lalu dikembalikan dalam kapasitas berbeda, muncullah yang namanya rasul, nabi, gembala, penginjil, guru. Jadi di dalam kerohanian kerajaan Allah pun, sekalipun Tuhan itu maha pemimpin kita, dia adalah pemimpin satu-satunya yang sempurna. Tapi Yesus itu mau jadikan kita murid. Jadikan murid itu nggak berhenti sampai jadi murid saja atau jadi pelajar. Menjadikan murid itu adalah supaya dia menjadi seperti gurunya. Seorang murid tidak melebihi gurunya. Kalau gurunya dianiaya, kalau dunia membenci kamu, dunia juga akan membenci kamu. Sorry, kalau dunia membenci saya, dunia juga akan membencimu. Makanya itu di dalam gereja kita, mengangkat orang jadi pemimpin tidak sembarangan, semua itu ada prosesnya. Tapi dalam 2 tahun CG, setiap orang akan diproyeksikan. Diproyeksikan
untuk jadi pemimpin berikutnya. Bukan dipaksakan loh ya, tapi ditantang. Kalau kita hanya datang ibadah, rame-rame begini, kita tidak akan pernah diproyeksikan apa-apa. Semua orang kira bahwa ministry yang paling berharga itu yang ada di atas mimbar. Tapi kepemimpinan itu sehari-hari, dan itu ditempa di dalam kelompok kecil. Tujuan akhir, waktu kita berceki adalah supaya kita juga bisa memuridkan. 2 tahun itulah masanya. Karena itu gereja yang benar akan memuridkan, tidak akan simpen orang. Ngapain simpen tabung panah? Di tabung panah semua panah itu. Panah itu pengangguran. Tujuan akhirnya adalah supaya panah itu dikeluarkan dari tabung panah. Di tangan pahlawan, itu mentor-mentornya, lalu ditembakkan ke sasaran. Sasarannya sebelum pertumbuhan gereja kita menjadi ribuan atau jutaan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya hidup Anda dibangun oleh Tuhan. Nah, kalau Anda punya hidup itu produktif, pasti pelayananmu pun berbuah. Tujuan akhirnya adalah your life, not this church. Your life. So you could be returned supaya Anda bisa dikembalikan di keluarga Anda. Tadinya papa yang ugal-ugalan, pulang ke rumah karena dibentuk oleh Tuhan di dalam gereja, dimuridkan di dalam CG, di dalam visi GMS ini, supaya nanti Anda dikembalikan dalam kapasitas berbeda. Dulu Saulus, pulang Paulus. Dulu Kefas, pulang Petrus. Supaya kembali sebagai ayah yang bukan hanya bertanggung jawab, tapi pemimpin rohani. Cowok-cowok yang masih single, nanti waktu pacaran menjadi imam dalam hubungan itu. Bukan menjadi laki-laki yang memanfaatkan perempuan. Wanita menjadi penolong yang sepadan, bahkan pada waktu mereka masih pacaran pun sudah ngerti gimana caranya membangun sesuatu yang kudus. Anak-anak kecil, jadi paham maksud saya ya, memuridkan menjadi pemimpin, is very important, benar itu. Jatuh bangunnya sesuatu itu atas dasar kepemimpinan. Banyak orang yang hari ini gak mau jadi Kristen karena lihat ulah orang Kristen yang ada di atas mereka. Mungkin itu omnya, siapa, bahkan pendeta. Trauma. So being a good leader is not an option. It's a calling. Church is not membership. Church itu is a covenant. Covenantal relationship. Saya gak ada jam cuti. Artinya begini, saya bisa cuti artinya berlibur. Kali ini juga bersyukur. Sibuk sekali tahun lalu, tahun ini bisa memulai di Singapura, kita bisa libur. Tapi ya semi-semi. Saya tetap harus khotbah begini karena kalau datang sini gak ketemu jemaat gimana rasanya. Saya bersyukur. Nah, saya tidak bisa cuti secara morality. Saya tidak bisa berkata check clock, check in, check out. Udah ya, nanti habis ini saya ngebar. Saya mabuk-mabuk, minum-minum. Lalu habis itu nggak bisa, saya off kok. Nggak bisa kan? Bukan membership. Ke full-timeran pun itu bukan karir. Itu adalah panggilan dalam kehidupan jemaatnya. Bukan what I do is who I am to you. Bukan apa yang kulakukan, tapi siapa aku bagi dirimu. Bayangin kalau Anda lihat saya, terus kira-kira masih respect enggak? Atau respect enggak dengan pesan yang saya bawakan? Enggak. You see, kita enggak pernah ada masa cuti dalam arti moralitas, karakter, kekudusan, kesucian, Tuhan. Enggak bisa. Nah karena covenant ini dilanggar, pemimpin-pemimpin buruk itu pun mulai keliaran. Disinilah banyak orang Kristen atau bukan yang kesandung sama mereka. You see, leadership is a very beautiful choice. Dan leadership adalah sebuah beautiful position. Itu tempat advantage untuk kita itu bisa mengubah hidup orang. Tapi it comes at a price. Ada harganya. It comes at a price. Tapi sebenarnya it's the most fulfilling place to be on earth. Di dunia ini tempat yang paling puas batin itu adalah kepemimpinan. Karena di tengah-tengah itu ada oasis. Tuhan itu selalu menghiburkan. Tuhan itu selalu menghiburkan hamba-hambanya.
Pada waktu hambanya lagi capek, burn out kayak atau apa. Tuhan itu sendiri loh, gak pernah loh seorang maha kuasa membakarkan roti, kasih air sama Elia. Tuhan becomes seolah-olah menjadikan dirinya butler, pelayanmu. Tuhan gak pernah mencuci kaki sembarangan orang, jangan kira Tuhan mencuci kaki semua orang. Tuhan curi kaki. Maafkan aku Tuhan, manusia biasa, keselip lidah. Tuhan cuci kaki rasul-rasul. You write that down. Dia gak cuci kaki sembarang orang. Dia cuci kaki orang-orang yang akan memartirkan dirinya nanti. Bukan hanya mati untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan dulu. Dia mencuci kaki murid-muridnya. You see, Tuhan mau menjadi your servant if you serve each other. Makanya itu kepemimpinan itu bukan puncak tertinggi, dia adalah posisi hamba. Servant leadership adalah kepemimpinan Tuhan. Membuat semua orang syak berat. Saya kira Mesias nanti datang masuk naik kuda, naik keledai dia, keledai beban. Dia tunjukkan bahwa kepemimpinan itu dimulai dengan the simplest form of ministry. Menjadi seorang hamba. Nah, kepemimpinan seperti ini nih yang diajarkan oleh Tuhan. Mari kita sekarang belajar job deskripsinya, pemimpin seperti apa. Kita lihat ayat 42 dan 43 saya bacakan. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, ayat 42. Pemimpin yang baik akan ... number 1, tuliskan. Mengkomunikasikan rencana, arah, dan tujuan. Coba perhatikan kalimat, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Berarti Musa tahu perintahnya Tuhan apa. Dan bangsa Israel pada akhirnya mengenali perintah itu. Seclear sejelas Musa mengenalinya. Kepemimpinan itu bukan tentang banyak bicara. It's not so much about speaking, lebih banyak soal mendengar. If you cannot listen, then you may be mute. Kalau kita tidak bisa mendengar, mungkinan kita juga bisu. Namanya bisu tuli kan. Padahal mulutnya keluar suara, tapi nggak bisa melafalkan kata, karena dia nggak pernah mendengar dengan jelas. Makanya pemimpin yang tidak lagi dengar-dengaran dengan Tuhan, dia nanti akan payah kepemimpinannya. Dengan apa kau memimpin kalau bukan dengan Tuhan? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumahmu, sia-sia pembangunnya. Saya barusan gak lama lalu bicara dengan seorang pengusaha muda. Dia bicara tentang semua masalah hidupnya yang sudah merembet dari kerja sampai pernikahannya. Cuman kan saya tidak mungkin, kalau kasus konseling segala saya tidak akan pernah ceritakan siapa-siapa. Cuman dari situ saya cuma mau tunjukkan pada Anda. Pada waktu saya konseling seperti itu, saya tidak pakai ilmu konseling apa. Saya belajar untuk tangkap dulu hati Tuhan. Saya kasih dia satu pertanyaan yang menusuk ke hatinya. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Dia terkejut karena dia kira saya akan memberi dia semua nasihat-nasihat yang bersifat teknis. Ini harus kau perbaiki, ini, itu, ini. Seperti motivator gitu loh. Point 1, point 2, point 3, point 5, point 5, point 4, point 5. Gimana jadi kaya, gimana jadi sukses, gimana jadi bahagia. Enggak, saya langsung ke pertanyaan jackpotnya. How's your relationship with God? Dia lihat ke bawah, saya sudah tahu jawabannya. Jauh kok. That's right. You have no advice from me. Go fix your broken altar. Tidak dapat nasihat dari saya. Perbaiki altarmu yang runtuh. Nanti Anda kembali ready untuk nasihat-nasihat berikutnya. Dan kemungkinan yang dibutuhkan nanti tinggal 10% masalahmu perlu nasihat itu. Sebab masalahmu yang paling besar adalah hubunganmu yang runtuh dengan Yesus Kristus. How can you lead your company as a Christian if Christ is no longer walking with you?
Paling nanti hikmat dunia. Paling sesuai dengan polling dan survei. Paling mengikuti market. You no longer a leader, you're a follower. You no longer hear God's voice. Tidak dengar lagi. Paling apa? Sisa-sisa afterglow dari sukses masa lalu. Apalagi kalau family business sudah dari generasi-generasi sebelumnya. You are only in the afterglow. You're no longer shining. Tidak lagi bersinar, tidak lagi terang. Sudah tinggal sisa-sisa berapa watt. Meskipun berapa watt itu berarti berapa miliar. Atau ratusan miliar. Tetap itu sisa berapa watt. Karena Anda sudah tidak tahu lagi. Nextnya itu watt. Anda sudah tidak punya tuntunan dalam hidup ini. Saya bilang, gimana kau jadi berkat, jadi seorang papa, jadi seorang suami. Kalau Yesus sudah gak kamu pegang. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalam dia. Barulah, mestinya pastilah. Kau akan berbuah. Yesus pokok, saya bilang gimana? Gimana kau bisa menjadi seorang ayah yang baik? Ayah baik mungkin masih bisa lah ya, ayah benar. Gimana kau bisa menjadi seorang suami yang benar? Kalau Yesus bukan lagi jadi pokokmu, Yesus hanya sebagai dessert tambahan atau makanan hidangan penutup saja. Dia bukan lagi your main course. Anda sudah tidak lagi makan roti sorgawi, cuman makan remah-remahnya. Lalu nanti sisa anaknya apa? Kalau Anda sendiri makan remah, paham maksud saya? Roti sungguhan bisa Anda belikan yang mahal-mahal pula, tetapi roti rohani sudah tidak ada. Sudah tidak ada padamu. Lalu mau kasih apa ke keturunanmu kalau dirimu sendiri makan remahnya? Gimana orang yang kelaparan bisa memberi makan orang lapar? Nggak bisa, tanya aja pesawat. Pakai dulu masker oksigennya, baru anaknya. Jangan kebalik. Meskipun kita rasa kita mengasihi anak, anak dulu. Kalau kita pingsan, anak itu ikut mati nanti. How could you bless other people if you're not living in His blessing? How? How le? Ya, coba katakan tanya orang kanan kirinya, how le? Cannot lah. Makanya itu seorang pemimpin harus dirinya sendiri mengerti rencana Tuhan. Nggak ngerti semua. Mungkin kita nggak mengerti semua rencana Tuhan. Kita harus hidup dalam rencananya dulu. Baru kita bisa mengkomunikasikan rencana Tuhan itu kepada orang-orang yang kita pimpin. Baik dalam skala keluarga, perusahaan, gereja. Ya. Termasuk pengusaha muda tersebut juga seorang yang pegang CG. Saya bilang lalu CG-mu makan apa? Hanya agenda yang dilakukan. Atau hanya jalan berputar begitu aja seperti roda. There's no fresh grass. Tidak ada lagi rumput segar. Itu tidak bisa ditipu. Cepat lambat bukti akan tahu. Bahwa tidak akan ada lagi perubahan hidup di bawah pelayananmu. Ya. Untungnya kita ngomong cukup dini. Sebelum dia jauh lebih tersesat lagi. Dia berbalik arah. Itulah artinya pertobatan. Balik arah saudara. Dulu aku gini, sekarang aku gitu. Balik arah 180 derajat. Ya, bukan 360 berarti balik kucing. 180 itu berbeda. Dulu kiri, sekarang kanan. Dulu nggak doa, sekarang doa. Dulu nggak ke gereja, sekarang ke gereja. Rajin lagi. Dulu nggak baca Alkitab, sekarang baca berapa pasal per hari. Itu 180. Mengkomunikasikan rencana arah dan tujuan. Kalau kita kehilangan tujuan hidup kita akan jadi orang yang tidak berguna bagi kerajaan Allah. Tapi pemimpin yang baik akan demikian. Karena pada waktu Musa di ayat 42, dikatakan tentang dia, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tepat seperti, tidak melenceng sama sekali, tidak lebih, tidak kurang. Persis seperti yang Tuhan kehendaki. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, berarti Musa sebagai seorang pemimpin, very clear, he communicates very clearly. Dia mengkomunikasikan dengan sangat jelas. Tidak lebih, tidak kurang. Dia tidak mencuri perhatian atau mencari perhatian. Dia tidak menyelewengkan, melencengkan fokus orang.
Musa mengkomunikasikan arah, tujuan, dan visinya dengan sangat jelas. Makanya dapat dikatakan tentang proyek yang dia pegang, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa, demikianlah dilakukan orang-orang Israel. This is a good leader. Dia mengkomunikasikan dengan sangat jelas, crispy, jelas sekali, clearly, sangat jernih. Seorang leader harus jelas. Coba bayangkan, kalau GPS Anda berkata, in 100 meters, turn left, maybe. Gimana kalau semuanya GPS-nya berkata, nanti masuk ke turn right, and then I don't know. Seorang pemimpin harus followable. Mudah diikuti bukan karena dia hebat. Bukan karena dia paling diurapi. Bukan karena dia tahu segala sesuatu. At least, kalau itu di dalam jurisdiksi, di dalam job deskripsi, itu berada di dalam ranah tanggung jawabmu sehari-hari untuk urusan itu, baik dalam skala keluarga, perusahaan, atau pelayanan. Anda harus ngerti kanan atau kiri. Pemimpin tidak boleh memberitakan sesuatu jadi bola panas di bawah. Karena pemimpin harus jelas. Sehingga ketika pemimpin itu memflorkan sesuatu, ruang yang tersisa, yang tercipta, yang masih tercipta hanyalah kreativitas, bukan lagi arah. Arah sudah jelas, kreativitas yang bisa berkembang. Arah tidak boleh menjadi kontroversi, tujuan tidak bisa menjadi perdebatan. Pemimpin harus menjelaskan kiri atau kanan. Dan ini goalnya, ini blueprintnya, ini materi. Dia harus mengkomunikasikan rencananya. Pemimpin harus bisa menjawab why, mengapa, why-nya. Sehingga nanti orang-orang yang kita pimpin bukan spekulasi, tapi orang-orang yang kita pimpin itu bisa mengembangkan what-nya, who-nya, where-nya, di mana. Tapi why-nya harus terjawab oleh sang pemimpin. Karena itu seorang pemimpin dalam skala apapun, sekali lagi ini luas. Kalau Anda belum dapatkan why-nya, masuk ke ruang doa, jangan banyak bicara. Karena Anda akan membingungkan. Karena ketika masuk ke dalam ruang doa, kita ketemu why-nya dulu. Mengapanya? Keluarlah, jelaskan. Tapi kembali ini tidak menggaransi, menjamin bahwa dalam skala keluarga, perusahaan, atau dalam konteks pelayanan juga sama. Tidak menjamin pemimpin yang baik, pemimpin yang sudah jelas pun akan bisa direspek dan dihormati. Tidak tentu, karena ada banyak manusia trauma di dunia ini. Jadi, menjadi seorang pemimpin adalah posisi yang kuat dan lemah. Kuat kalau kita menjalankan dengan tepat. Lemah sekalipun kita jalankan dengan tepat, posisi kepemimpinan adalah posisi yang paling disalah mengerti. Papa mama contohnya. Anak kadang-kadang nggak ngerti kenapa. Kenapa kita paksa mereka ke gereja? Sebenarnya menurut saya, kita jangan malu, jangan ragu untuk memaksa anak ke gereja. Kalau kita tahu kebenaran di luar sana, dunia ini semakin jahat. Kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti. Gereja aja gak ada yang sempurna, di gereja aja bukan jaminan, apalagi kalau di luar gereja. Saya akan paksa anak saya ke gereja. Saya akan paksa. Mereka mau marah silahkan. Mengapa? Karena saya tahu di luar sana, moral semakin bobrok. Minimal di dalam gereja, disuarakan. Dan saya akan pilih di tempat di gereja yang menyuarakan kebenaran. Kalau gereja di atasnya sudah berkata LGBT is okay with this church, saya akan pertama hengkang dari gereja itu. Karena itu perkara prinsip. Saya harus memastikan prinsip-prinsip kebenaranlah yang jadi fondasi dan menjadi bahan gereja itu. Dalam kebenaran juga ada hal-hal yang absah sifatnya yang mutlak. Kristus adalah Tuhan. Kalau gereja itu berkata Kristus adalah salah satu Tuhan, salah satu jalan, saya berkata ini bukan tempat keluarga saya ditanamkan. Tapi kalau bicaranya dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya bukan prinsip, bukan fondasi, tapi mungkin dalam hal-hal tertentu yang sifatnya kebijakan, saya belajar untuk percaya. Nah disinilah masalah bagi orang Kristen trauma. Kalau orang Kristen trauma akan begini selalu bunyinya. Orang lain ya, atau pemimpin nih,
akan selalu salah di matanya sampai pemimpin itu harus membuktikan bahwa dia benar dan terus harus membuktikan seperti orang kecanduan bahwa dia benar terus di matanya. Kepemimpinan adalah suatu posisi yang disebut dengan sitting duck. Itu kayak orang memegang tembak. Bagi orang yang trauma itu seperti orang yang pegang tembak. Pemimpin itu seperti wek, seperti bebek yang nggak tahu dia sedang ditargetkan. Des. Dan setiap kali dia des, maka bebek itu harus wek. Dia harus membuktikan banyak. Bukan lagi why-nya. Why-nya udah panjang banget. Harus menceritakan dari Sabang sampai Merauke. Kenapa mereka harus percaya? Susah. Kalau Anda pakai cara gini dalam pernikahan, buyar pernikahan Anda. Karena dalam pernikahan ada yang namanya trust. Lain cerita kalau sesuatu misalnya pasanganmu jelas-jelas ada skandal atau selingkuh dan itu terbukti. Nah trust di situ broken trust. Tapi kalau nggak ada hanya karena kita paranoid, maka Bapak Ibu Saudara susah memimpin orang yang begini. Karena dia tidak akan pernah percaya. Karena prinsip orang trauma adalah you are always guilty in my eyes until you prove your innocence to me. Trust itu bunyinya gini, I always trust you until you're proven guilty. Praduga tak bersalah. Trust itu bunyinya, aku selalu percaya sama kamu, sampai kamu terbukti salah. Tapi sebaliknya orang trauma berkata, kamu selalu salah pokoknya, kamu selalu negatif di mata aku, kamu selalu salah. Aku selalu curiga seperti Adam dan Hawa curiga pada Allah. Allah itu kurang sempurna apa? Pemimpin satu-satunya di dalam alam semesta. Manusia hanya ada dua, Adam dan Hawa, tapi mereka mencurigai Allah. Dan Allah selalu salah, pemimpin mereka selalu salah, sampai terbukti benar. Orang trauma akan berakhir di dalam selokan setan. Karena dia tidak pernah hidup aman, hatinya itu selalu tidak aman. Jangan jadi orang kayak gini. Karena apapun juga yang kau bangun berdasar ini, tidak akan bisa langgeng. Karena kita hanya menjadi orang-orang yang muter-muter di padang gurun selalu jadi pasien. Tidak akan pernah menjadi dokter. Kepemimpinan itu harus ada trust di dalamnya. Pemimpin harus belajar trust orang di bawahnya. Dan orang di bawah, kalau kita berada di bawah kepemimpinan yang baik, then you must trust your leaders. You trust your parents. You trust your spiritual leaders. You trust your government. Amin Bapak Ibu Saudara. Pelajaran tentang kepemimpinan itu kompleks sekali. Tapi saya perlu untuk mengajarkan ini karena dalam dinamika memimpin dan dipimpin, disitulah biasanya keluar yang namanya rencana Allah yang indah. Karena itu Alkitab mengatakan, hormatilah pemimpinmu, supaya baik jalanmu. Jangan dukakan, karena itu tidak ada gunanya bagimu. Itu percuma bagi dirimu sendiri. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa, supaya mereka menjaganya dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah. Ibrani. Paulus pun pernah mengatakan, jangan pernah entertain suatu accusation atau jangan pernah kita itu memanjakan berita-berita miring tentang pemimpin kecuali oleh 2-3 orang saksi. 2-3 orang saksi bukan penggosip, tapi 2-3 orang saksi itu bukti. Jadi Alkitab itu sangat-sangat balance di dalam hal menjaga hubungan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tekankan pada Anda bahwa kepemimpinan itu sesuatu yang sangat-sangat sakral. Baik itu di dalam rumah, baik itu di bawah siapa kita ditaruh hari ini di dalam pekerjaan maupun pelayanan. Hormatilah pemimpinmu. Dan kalau kita adalah pemimpin berikutnya, jadilah pemimpin yang gampang dihormati. Jangan buat susah orang menghormati Anda. Jadilah teladan karena kepemimpinan Tuhan itu selalu kepemimpinan hamba dan memimpin dengan teladan. Meskipun tidak menjamin orang-orang trauma akan langsung mempercayaimu, tetaplah hidup dalam panggilanmu. Komunikasikan dengan jelas segala rencana yang Tuhan taruh dalam hatimu. Jangan bergerilya apa-apa. Jangan berada di dalam selubung. Jangan berada di area abu-abu. Pemimpin harus jelas hitam dan putih. Kalau kita adalah pemimpin berikutnya, komunikasikan arah, rencana, dan tujuan dengan sejelas-jelasnya. Jangan keluar dari ruang doamu atau ruang rapatmu sebelum sesuatu itu jelas crispy clear. Karena sekalipun demikian waktu diflorkan, whatever it is, selalu masih akan ada yang namanya komplikasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini
Wah, tahun baru awal-awal sudah kasih seminar kepemimpinan. Iya, supaya jangan salah jalan. Supaya kita mengikut dengan benar, tahun ini juga memimpin dengan benar. Siapa di sini mau memimpin dengan benar, keluarganya, perusahaannya, pekerjaannya, keluarga, CG-nya, dan semua pelayanannya, angkat tangan. Oh, puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah, coba tulis ini. Lihat ya, demikianlah dilakukan orang Israel. Do you get it? Demikianlah dilakukan orang Israel. Bukan hanya Musa, dilakukan orang Israel, garis bawahi, dilakukan oleh siapa? Orang Israel. 2, pemimpin yang baik akan mendelegasikan atau mempercayakan tanggung jawab kunci ke orang-orang yang tepat. Tuhan tidak pernah menciptakan kita one man show. No one in himself is sufficient. Musa pun tidak bisa membuat ukir-ukiran. Kebaktian 1 saya ceritakan bagaimana ukiran pertama yang Tuhan sendiri lakukan dipecahkan Musa belum sampai ke kaki gunung. He's not good with prakarya-prakarya begitu. Dia serahkan ke Aholiab. Ya, dia serahkan ke Aholiab, Bezalel dan Aholiab untuk ukiran-ukiran itu. Jadi sebenarnya pemimpin yang baik itu akan shining kalau dia belajar untuk mempercayai orang. Musa tidak melakukan sendiri. Dia melakukan bersama dengan timnya. Makanya Alkitab mengatakan demikianlah dilakukan orang Israel, demikianlah dilakukan orang Israel, demikianlah dilakukan orang Israel. Pemimpin yang baik akan membuat orang-orang yang dipimpinnya menyalah dalam Tuhan. Tapi pemimpin yang tidak baik akan membuat orang-orang di bawahnya redup. Itulah sebabnya seorang pemimpin yang baik jangan compare dirinya dengan pengikutnya dengan dirinya. Ayah yang bermaksud baik, tetapi anak-anaknya tidak akan pernah bisa muncul dalam perusahaannya. Kalau dia selalu berkata, Pak, anak-anak zaman sekarang ini, lalu dia sudah main label, jangan pernah main label. Karena itu adalah cara untuk menggugurkan benih-benihmu. Orang-orang yang berkata, anak zaman sekarang begini begitu. Kamu tidak melihat susahnya papa mamamu dulu. Kalau mereka masih susah, papa mamanya gagal. Jangan pernah mematikan benih kudusmu dengan kata-katamu yang prejudis terhadap mereka. Dan berkata, zaman kita dulu, babat alas. Jangan compare. Mereka punya alas sendiri yang harus dibabat. Zamanmu belum ada LGBTQ seperti hari ini. Zamanmu belum ada seperti hari ini, momoknya yang namanya. Zaman dulu kita ngomong A, orang berkata, itulah firman Tuhan. Zaman sekarang, tunggu dulu, lihat dulu ChatGPT. Segala sesuatu tidak ada yang absolut di zaman ini. Everything is comparable to something. Selalu. Susah orang itu loyal. Jangan pernah kau banggakan setan yang kau kalahkan di zamanmu. Karena setan mereka lebih besar. Yang menghadang mereka. Kata-kata seperti itu jangan pernah muncul. Kalau Anda mau ada penerus. Jangan pernah kau munculkan. Lalu habis itu tidak pernah mempercayakan. Tidak pernah sungguh-sungguh mempercayakan. Kayaknya itu kalau bisa kita pegang lebih lama, lebih baik. No. At some point you have to trust. Tapi trust itu tidak boleh sembrono. Trust itu harus juga dipersiapkan. Tapi banyak orang itu mempersiapkan sampai dia mati. Anaknya nggak pernah dipercayai. Ketika dia mati atau meninggal dunia, anak perang, saudara. Apa-apa buat aman. Nggak pernah ada kejelasan kiri kanan. Anak A apa, anak B apa, anak C apa. Kalau misalnya anaknya ada 3 atau 5 atau 1 atau 2, Anda nggak pernah menjelaskan. Jadi ekspektasi itu menjadi sesuatu yang masih diraba-raba. Sehingga keturunannya itu tidak tahu. Bahkan tabu kalau mereka bicarakan di antara mereka. Banyak orang tua tidak pernah mendelegasikan apa-apa. You see, Musa tentang pelayanannya dan kepemimpinannya dikatakan tentang dia. Maka orang Israel yang membuat kelar. Bukan Musa. What a man of God. Yosua aja belum segede itu hatinya. Pada waktu Musa itu rohnya diambil sebagian diambil, dikasihkan ke 70 tua-tua. 68 di kemah, 68 datang di kemah pertemuan. 2 lagi sakit atau flu lagi apa, pokoknya di rumah berhalangan. Mereka kepenuhan seperti Nabi Yosua berkata, hentikan. Bapak Musa, hentikan mereka. Mereka menyamai dirimu, engkau nabi satu-satunya. Musa tegur Yosua. Kamu Sekia. Kamu anak kecil. Andai semua orang seperti aku. Coba kata-katanya Musa.
Andai semua orang kepenuhan seperti Nabi seperti itu. Yosua hari itu belajar the greatness of heart. The greatness to trust the most precious. Yang paling berharga pada diri Musa adalah spiritnya Tuhan. Itu diserahkan sampai mereka kepenuhan. Musa sekarang mempercayakan sebagian. Nanti waktu Musa sebelum mati percayakan semua ke Yosua itu seluruhnya ketika dia tumbang tangan. Musa tunjukkan pada Yosua. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mementori, lalu berani delegasi. Kalau Anda tidak berani delegasikan, tapi kalau kita delegasikan hanya yang basa-basi, kepemimpinan seperti itu cepat lambat akan basi. Dan orang di bawahnya pun akan kadaluarsa. Banyak orang yang terjadi di dalam kepemimpinan kita, terjadi kematian prematur. Kalau bayi prematur itu kan mati karena terlalu dini, misalnya mestinya dia 9 bulan. 5 bulan dia lahir lalu mati. 4 bulan itu namanya gugur. Tapi kalau dalam dunia kepemimpinan, banyak bayi pemimpin berikutnya itu, bayi-bayi rohani yang mati, bukan karena lahir terlalu dini, disimpan terlalu lama. Mati busuk di dalam kandunganmu. Banyak pemimpin-pemimpin yang salah di dalam hidup ini. Dalam skala apapun juga. They keep, katanya cinta sih cinta. Cinta bukan lagi the name of the game. Faith, iman harus berani mempercayakan. Kita mentori, kita rilis. Kita percayakan pada mereka senjata sesungguhnya. Kita tidak percayakan senjata yang sifatnya hanyalah abal-abalan. Kita tidak mempercayakan allowance atau uang saku kepada mereka. Kita percayakan modal perusahaan. Kepemimpinan yang baik dalam diri kita tidak akan compare. Kamu tidak seperti aku, seasonnya beda, musimnya beda. Di usia aku waktu di usia dia tidak seperti dia. Kalau kita mau bandingkan harus selaras. Tapi kita bisa bandingkan adalah musim dengan musim yang beda. Tapi kalau kita benar-benar mau menjadi pemimpin yang bersinar terang, belajar mempercayakan tanggung jawab kunci ke orang-orang yang tepat. Dan kadang-kadang mempercayakan itu setengah mental loh. Saya bolak-balik dalam hidup ini. Mempercayakan pada orang, padahal orang itu sendiri masih belum sepenuhnya lulus bisa dipercayai. Tapi saya punya keyakinan disinilah yang disebut dengan percaya diri yang dihalalkan oleh Tuhan. Saya percaya, misalnya saya percaya sama si A, siapa? Kalau saya percaya sama dia, memegang satu divisi contohnya, saya ada rasa percaya diri, enggak apa-apa. Dia masih setengah matang, it's okay. Dunia tuding-tuding, mana bisa. Anda akan terkejut, sebagian daripada tokoh-tokoh di GMS itu saya percayakan di saat mereka masih setengah matang. Tapi saya percaya diri, as long as they are under me. As long as saya masih terus mentori mereka, no worries. Saya bolak-balik harus pasang badan sebagai tameng. Mana bisa, orang tuding-tuding, ini gagap, ini gak bagus ininya, gak bagus apanya. Selama yang dituding bukan skandal, saya pasang badan berkata, kamu tunggu aja waktunya nanti. Pada waktunya kalian akan lihat, orang ini jadi besar. Di bawah kepemimpinan saya, menjadi besar. Kepemimpinan harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Tapi percaya diri itu bukan pada dirinya. Dia punya covenant dengan Tuhan, dia punya perjanjian dengan Tuhan. Aku masih akan ada dalam hidup anakku ini. Aku akan didik dia. Dia 110% pasti akan jadi. Itu bukan arogansi. Kalau seorang pemimpin tidak punya iman seperti itu, jangan mimpin. Baik itu dalam skala keluarga, kalau hai papa, kalau imanmu tidak melebihi seluruh anak-anakmu, imannya digabung jadi satu, tidak bisa melebihimu, jangan kau jadi ayahnya. Kalau kita dalam pemimpin, dalam pelayanan CGL misalnya, Anda seorang pemimpin CG, kalau seluruh anggota CG-mu itu 10, atau kadang-kadang ada CG yang gemuk sampai 30, kita harus segera membelah. Kalau digabung jadi satu, imannya tidak melebihi dirimu, jangan jadi CGL. Ya mereka. Saya ajari kepada Anda harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Karena minder itu tidak ada hubungan dengan rendah hati. Dan sombong tidak ada hubungannya dengan percaya diri. Sombong itu percaya bahwa dirinya satu-satunya. Kalau percaya diri yang benar dan dikenan Tuhan adalah dia tahu bahwa Tuhan beserta dia. I can do all things. Through Christ who gives me strength. Dia tahu sumbernya adalah Tuhan. Dia tahu dia hanya alat-alat saja. Saya dorong Anda untuk berani mempercayai di tahun ini apa yang telah kau lelet dan aku kita lamban-lamban untuk percayakan. Belajar percaya. Tapi jangan percaya dengan gaya seperti ini. Orang-orang yang lebih tua pasti tahu lagu ini. Bang bang tut jendela wawa. Jangan jang panjang yang panjang jadi. Hom pimpa rayum gambreng. Jangan main teka-teki. Jangan untung-untungan. Kepercayaan itu harus dibangun perlahan-lahan. Tapi kalau Anda tidak pernah proyeksikan, dia tidak akan berkembang kemana-mana. Dia akan kerdil di sana.
Dan orang-orang yang kau pimpin dalam skala keluarga, perusahaan, atau pelayanan akan mati di tanganmu karena kau pegang terlalu lama. Sooner or later you will die if Jesus doesn't come back. Anda bisa langsung ke depan, look forward to antisipasi. Akan terjadi perang saudara. Akan terjadi civil war. Atau kalau anaknya satu-satu semata wayang, tidak ada saingan, you can expect anakmu akan menjadi anak manja ketika Anda tiada. Semua hartamu dan semua suksesmu, semua keberhasilanmu akan hancur di tangannya. If you never truly delegate keys ke mereka, you never delegate anything. Kalau kita tidak pernah mendelegasikan kunci. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga pelajaran ini tidak terlalu berat. Karena kita baru baca satu ayat. Tapi kalau kita kupas benar-benar dari Musa, makanya nanti kalau Anda belum bisa nangkap semua, dengarkan lagi. Renungkan pelan-pelan, karena di dalam ini banyak mutiara-mutiara yang bisa Anda terapkan dan itu akan mengubah your game plan dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Jadi tepat seperti diperintahkan Tuhan pada Musa, demikianlah dilakukan oleh orang Israel, segala pekerjaan melengkapi itu. Lihat berikutnya, dan Musa melihat segala pekerjaan itu. Dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Berhenti di sana, kalimat ayat 43, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, garis bawahi, Musa melihat segala pekerjaan itu. Katakan Musa melihat segala pekerjaan itu. Nah ini cara delegasi yang salah. Delegasi lalu habis itu Anda merem. No. Main percaya itu bukan percaya. Namanya itu malas. Malas untuk ngecek. 3. Pemimpin yang baik akan memfollow up tugas-tugas yang sudah didelegasikan. Musa melihat segala pekerjaan itu. Bukan 1, 2 tapi segala. Yang kau delegasikan, kau follow up. Kau follow up. Seorang pemimpin harus hadir. Katakan harus hadir. Harus hadir di dalam diri orang-orang yang dia pimpin. Dan ini memang tough. Saya sendiri secara pribadi merasa pelayanan semakin besar, tugas-tugas tanggung jawab untuk bisa hadir di semua itu memang is very difficult for me. Tapi saya belajar untuk juggling, not perfect. Tapi saya benar-benar untuk juggling. Saya bisa hadir, tapi nanti saya akan absen dalam kehidupan anak-anak saya. Tapi saya bisa hadir dalam anak-anak saya, nanti saya akan absen di dalam. Dan saya harus terus juggling. Saya puji Tuhan. Makanya itu semakin Anda mendalami hidup ini. Misalnya kalau karir, jangan minta sukses. Karena sukses itu bahaya. Saya juga tidak merasa diri sendiri sudah sukses, masih jauh. Jauhkan pikiran itu dari aku. Enggak, saya sungguhan merasa belum. Tapi kalau kita itu minta sukses, itu bahaya. Kenapa? Sukses itu tanggung jawabnya besar banget. Kalau Anda sudah menikah, Anda minta sukses, pastikan dulu yang kau garap adalah tag team atau teamwork dengan pasangan Anda. Kalau itu nggak ada, koyak Anda di depan nanti. Koyak. Saya hari ini dengan semua juggling, tahu juggling ya? Ini juggling. Apa ya? Dua aja udah kalang kabut, apalagi segitu banyaknya. Saya bersyukur ketika ada yang jatuh, ada tangan satu yang mungil. Thank you, Pastor Nirwan, so good of you. Ada tangan Irene, Safira yang pegang. Saya hari ini akan mati berdiri kalau ada istri yang benar-benar menopang saya dengan karunia berbeda. Untungnya sebelum semua kepercayaan ini, kami membangun friendship itu bertahun-tahun, tag team dan partnership. Kalau Anda sudah menikah, jangan minta sukses langsung. Bangun dulu teamworkmu dengan istrimu, istri dengan suaminya. Kalau Anda masih single, tunggu, bangun teamworknya, atau nanti ada waktunya Tuhan percayakan lebih ketika Anda sudah punya pasangan. Tapi ada orang seperti Paulus, dia single, tapi dia punya tim yang sangat-sangat hebat. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingatkan sesuatu. Tugas yang Anda delegasikan, harus ada yang memfollow up-nya. Tiada lain, tiada bukan. Anda yang delegasikan, Anda yang hadir dalam hidup mereka. Anda yang harus follow up. You must follow up on the people that you lead. Itu penting sekali. Follow up ini bukan hanya follow up jiwa-jiwa masuk gereja. Tapi follow up satu persatu. Orang-orang yang telah Anda
Anda doakan. Saya sampai hari ini masih saya tidak sembarangan kalau orang berkata doakan ya iya, saya tidak sembarang bilang iya kalau Anda perhatikan. Kalau saya bilang iya, saya pasti doakan, kalau tidak saya berdosa. Dan orang yang saya doakan, saya pasti tagih hutangnya. Ada orang yang sembuh, nggak ngomong sama saya tegur dia. Loh, Anda sembuh kok nggak ngomong sama saya? Saya loh, bahasa Ibrani versi Surabaya, tiwase. Ternyata saya sudah mendoakanmu 2 tahun. No. Saya tidak mau, mulut saya disumpah dari tempat maha tinggi. Kalau saya bilang iya itu iya, tidak itu tidak. Tidak ada di antaranya, itu permainan setan. Kalau saya berkata saya doakan, saya akan follow up. How's your health? Sudah dipromosikan enggak? Kalau enggak, saya pasti akan referensikan ke orang lain untuk didoakan. Apa yang saya adopsi, apa yang saya delegasi, saya pasti akan follow up sendiri. Saya akan pasti follow up sendiri. Bapak Ibu Saudara, belajarlah menjadi orang yang micromanagement di dalam konteks ini. Musa melihat segala pekerjaan itu. Saya bisa bayangkan suatu hari Musa keliling dan lihat satu persatu kurangnya di mana. Dia follow up kepada Bezalel dan Aholiab. Aku minta kamu ukirnya itu melengkung begini. Kok kamu buatnya itu lurus? Ganti dengan kayu itu yang baru. Musa beritahu begini, begitu, sesuai dengan yang dia delegasikan, sesuai dengan blueprint yang dia terima dari Tuhan. Dia follow up satu persatu. Terakhir, demikianlah mereka melakukannya. Kalimat terakhir dari ayat 43, lalu Musa memberkati mereka. Katakan Musa memberkati mereka. I love this, ini di poin terakhir ini nggak penting-penting banget, tapi tanpa ini, seperti mobil tanpa bensin, seperti pintu yang krek tanpa pelumas, inilah oil, inilah oli, inilah minyak yang baik, yang membuat hubungan itu langgeng sampai Tuhan datang. Menunjukkan penghargaan kepada mereka yang melakukan tugasnya. Yesus nanti kalau ketemu sama hamba-hambanya, dirangkum dalam satu kalimat, menurut saya Tuhan Yesus jauh lebih kreatif dari itu. Nanti suatu hari Tuhan pasti memberikan sesuatu yang sifatnya personalized. Sesuatu yang sifatnya customized ke orang itu. Tapi yang kita tahu di Alkitab sebagai perumpamaan, demi singkat waktu Yesus berkata, suatu hari kalau ketemu hamba-hambaku, aku akan berkata kepada mereka, well done my servant. Baik sekali perbuatanmu. Tapi menurut saya nanti Tuhan pasti ngomongnya spesifik. Tuhan pasti ngomongnya spesifikasi kepada kita. Hai hamba A, kamu begini-gini, pada saat itu kamu harusnya masih give up di tahun tersebut, tapi karena kamu tetap setia padaku, lihatlah hasilnya. Lihatlah orang itu dipanggil sama Tuhan Yesus nanti itu, pada waktu di pengadilan akhirat. Ketika domba setelah dipisahkan sebelah kanan, kambing sebelah kiri dan enyahlah. Yesus akan memanggil orang-orang, kamu ingat ini itu. Ini karena kamu gak give up, lihat ini orang ini jadi segalanya. Yesus pasti akan spesifikasi. Tapi yang kita tahu adalah umum. Well done my servant. Seorang pemimpin yang baik, pasti akan memberi afirmasi. Tapi kalau kita lagi melayani, jangan minta itu. Jangan harap sama orang. Dari sisi kita lah yang dipimpin, jangan tunggu pemimpinmu tepuk-tepuk pundakmu dan berkata, well done, good job, I'm so proud of you. Gak usah kasih saya candy-candy. Tetapi kalau kita yang memimpin, jangan lupa bahwa jiwa manusia tetap butuh stroberi sorga. Good job, well done. Menunjukkan penghargaan kepada mereka yang melakukan tugasnya. Jangan tunjukkan penghargaan kepada mereka yang gilang gemilang, yang talentanya 5, yang 1, 2 gigi jari. No. Kunci katanya adalah melakukan tugasnya. Sukses tidak dibandingkan dengan hasil akhirnya. Karena hasil akhir itu Tuhan, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jangan pernah banding-bandingkan, itu akan menciptakan cemburu sosial yang tidak perlu. Dan itu akan membangkitkan perpecahan di dalam tubuh yang kau pimpin sendiri. Tubuh pelayanan atau tubuh perusahaan atau tubuh apa. Hati-hati, pemimpin bisa menciptakan bad and sour culture, kebudayaan yang salah. Pemimpin juga bisa menciptakan kebudayaan yang benar. Seorang pemimpin yang baik dalam keluarga akan membuat keluarga itu harmonis, bukan berarti tanpa konflik. Tapi dalam keluarga itu tidak ada seorang yang merasa dirinya ditinggalkan. Dan tidak ada anak manja yang berkata, akulah segala-galanya, tidak ada. Tapi tidak main aman. Papa zaman kuno dulu adalah begini, straight face. Kalau anak-anak yang melakukan tugas dengan benar, tidak akan dapat pujian. Ya sepatutnya lah ya, lu kerja di sini sama papa ya harus begini. Tapi kalau salah, dikejar sampai ujung dunia. Jangan jadi pemimpin gitu, itu pemimpin kuno. Pemimpin yang versi Alkitab mengajarkan bahwa tetap seperti Musa, Musa memberkati mereka yang melakukan tugasnya. He blessed them.
Bless them itu dengan cara apa? I don't know. Yang pasti bukan materi lah menurut saya. Mereka semua melakukan demi Tuhan. Musa memberkati mereka dengan, I don't know, tapi di sini kita bisa belajar sesuatu bahwa dia menunjukkan apresiasi pada orang yang melakukan tugasnya. 5 ini munculkan semuanya, sudah 4 ya. Pemimpin yang baik akan, kita baca satu-satu, pemimpin yang baik akan mengkomunikasikan rencana, arah, dan tujuan. 2, mempercayakan tanggung jawab kunci ke orang-orang yang tepat. 3, memfollow up tugas-tugas yang sudah didelegasikan. 4, menunjukkan penghargaan kepada mereka yang melakukan tugasnya. Catat, renungkan, lakukan tahun ini. Niscaya keluargamu, perusahaanmu, pelayananmu, pekerjaanmu biarkan semakin ditambah-tambah oleh Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.